Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindra Oktora SIKOM, Ketua Perempuan Tani HKTI Provinsi Banten. Di sini Perempuan Tani HKTI Provinsi Banten itu mulai terbentuk pada tahun 2018. Di sini juga setelah terbentuknya Perempuan Tani HKTI ini, kita langsung membentuk program, ada kegiatan peduli gizi. Pada saat itu setelah selesai pelantikan, saya beserta teman-teman, kemudian juga dari pusat juga, kita langsung menuju ke desa Bojen, di mana desa tersebut itu salah satu desa yang ada lumayan cukup jauh dari kota Pandeglang, Banten, dan medannya pun lumayan, kita agak-agak belok-belok dan naik turun. Kemudian kita juga sudah ada panen jagung bersama. Pada saat itu juga ada dinas terkait juga. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, kemudian juga beberapa kegiatan sosial seperti pada saat terjadi tsunami di Anyer, kita langsung turun ke titik lokasi, yaitu di Tanjung Lesung. Kemudian juga khususnya pada saat itu di Desa Cinangka. Menurut pandangan saya, pertanian di masa depan ini beragam, menghadapi berbagai macam masalah, kemudian juga kemajuan teknologi, kemudian juga sumber daya manusia yang beraneka ragam. Jadi di era seperti ini, pertanian, perikanan itu sangat benar-benar menjadi momok, menjadi suatu yang betul-betul memang intinya ada di pertanian, seperti itu, pertanian, perikanan. Karena seperti kita ketahui sendiri, Indonesia itu sangat kaya, sangat beragam, baik itu dari pertanian, bermacam-macamnya olahan hasil pertanian, kemudian juga beraneka ragam sayur mayur, buah-buahan, yang di kita ini sebetulnya baik dari segala musim itu kita bisa berkembang seperti itu. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu, misalnya saja dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar SDM-nya lebih berpotensi dan bisa bersaing dengan pasar luar. Jadi khususnya Indonesia ini bisa tetap kaya akan pertaniannya, perikanan, kemudian juga tidak kalah ide-idenya kreatif, seperti ya tidak memalukan lah untuk disandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Baik, terkait ketahanan pangan Indonesia ya, khususnya dalam situasi pandemik seperti ini, yang kita lihat itu dengan kondisi yang sangat, dimana orang lebih berpikir makan apa kita besok gitu. Dan di sini peran petani sangat amat sangat penting. Bayangkan kalau petani kita sudah tidak mau bertani, kita makan apa besok, seperti itu. Jadi yang kita lakukan dan yang kita harapkan di masa yang akan datang, khususnya pertahanan pangan pada saat sekarang itu, kita harusnya lebih memanfaatkan lagi lahan-lahan yang ada di Indonesia. Di Banten misalnya seperti di Pandeglang, masih ada beberapa lahan yang kita lebih perbaiki lagi dengan pupuknya. Kemudian juga kan saat ini itu tanah kita sudah mulai kurang bagus pertumbuhannya karena banyaknya pupuk, katanya pupuk organik, tapi ternyata setelah kita teliti ternyata mengandung bahan kimia yang berbahaya dan mempengaruhi
kesuburan tanah tersebut, seperti itu. Jadi kita lebih ke, menurut saya harusnya kita, baik petani maupun pengelolanya, lebih mempertahankan bahan-bahan lokal seperti beras. Kita jaga dan kita pertahankan, kita besarkan kalau perlu gitu. Oke. Di era yang sekarang ini lebih ke Indonesia ke depan ya. Pertanian terkait dengan ketahanan, kemudian juga bagaimana sih pertanian yang sebenarnya mencangkup luas, bagaimana pertanian itu juga sumber dari kita nih besok makan apa, kemudian juga terkait dengan perekonomian juga pertanian, karena kalau pertaniannya mati, otomatis perekonomiannya pun juga ikut tersendat, seperti itu. Kemudian juga di era digital seperti ini, bagaimana sih strategi kita untuk meningkatkan pasar, meramaikan pasar. Sekarang ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang juga memasarkan bukan saja hanya pakaian tapi juga makanan, kemudian bahan-bahan mentah pun bisa dipasarkan hanya dalam satu genggaman. Jadi dengan smartphone kita bisa melihat, oh ini bahannya seperti ini. Kemudian selain pemasarannya pun sekarang bisa dengan mudah diakses cara-cara pembuatan bahan tani menjadi lebih menarik, menjadi lebih enak, dan juga lebih diminati oleh masyarakat pada saat ini, seperti itu. Pertanian menuju Indonesia Emas di era saat ini, kami berharap kaum milenial khususnya, ayo kita rangkul para petani, kita kampanyekan bahwa petani itu bukannya kuno, tapi petani masa kini, petani yang cerdas, petani yang berpotensi, petani yang mampu bersaing di era digital. Untuk itu kami berharap kepada kaum milenial untuk mengajak atau mungkin memfasilitasi seperti apa sih kemajuan pertanian di dalam segi digital ini, dikemas secara unik, menarik, dan pastinya bermanfaat. Kita berharap sektor pertanian ini bisa berkembang dan seperti kita ketahui bersama pada saat ini pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten juga sudah cukup baik memperhatikan sektor pertanian di Provinsi Banten khususnya. Kita berharap ada perhatian lagi yang lebih baik lagi, yang lebih dalam lagi, agar sektor pertanian di Provinsi Banten ini semakin berkembang, seperti beras, sayur mayur, durian, kemudian juga dari ada yang unik seperti kulit tangkil yang bisa multifungsi. Mas Bro, Sista, ayo gabung semuanya di Perempuan Tani HKTI Provinsi Banten. Kita sama-sama kembangkan pertanian Provinsi Banten khususnya. Kita bikin, kita milenialkan pertanian Provinsi Banten dan juga pertanian Indonesia agar lebih menarik, cantik, dan bermanfaat. Siap.